Ya, 23. ya, 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa razaqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah mengamalkan ilmu dan memahaminya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen qalbu, manajemen hati, kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridai. Dengan membacakan umum kitab, adapun pahalanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta tokoh muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridhaka madlubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, keridhaanmu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, kita lanjuti kajian manajemen qalbu, manajemen hati. Kita Al-Hikam hikmah yang ke-23. Benar ya Bu ya? Nah, ini hikmah yang ke-23 sama 24 karena pendek-pendek jadi digabung ya. Nah, nanti yang belum dapat materinya yang lalu nanti bisa diambil setelah pengajian ke depannya. Baik, kita ulang sedikit hikmah ke-21 dan 22 yang lalu ya. Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, dia mengatakan dalam kitab Al-Hikam kalam hikmahnya yang ke-21, bagaimana mungkin dapat digambarkan dalam akal dan hati bahwa Allah terhijab oleh sesuatu, padahal Allah lah yang nyata bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, jadi kalau hati kotor, hati penuh dengan penyakit, ya penyakit iri, dengki, takabur, maka mata hati tidak bisa melihat, Allah. Maksudnya mata hati tidak bisa menyadari, mata hati tidak bisa memahami, merasakan bahwa alam ini ada karena diadakan oleh Allah. Anak belum taat karena Allah yang menghendaki dia tidak taat. Anak nakal atas izin Allah, atas kehendak Allah. Nah, pada anak ada Allah. Maksudnya anak ada karena diadakan oleh Allah. Anak hidup karena dihidupkan oleh Allah.
Anak bergerak karena digerakkan oleh Allah. Anak bisa pintar karena Allah yang memberikan dia pintar. Anak belum sholat karena Allah yang membuat dia belum sholat pada hakikatnya. Jadi mata hati itu mesti ke situ. Tapi kalau mata hati kita kotor, hati kita terhijab, banyak penyakit hati, iri, dengki, takabur, hati kita belum bersih. Ketika anak nakal, anak nggak mau sholat, mata zahir kita aja yang melihat anak itu belum sholat, belum taat, sehingga kita emosi, kita nggak sabar, ya, kita pukul dia, nauzubillah, bahkan sampai ada yang meninggal, ya. Kemudian kita stres, ya, kita menderita karena mata zahir kita hanya melihat anak yang nakal, mata zahir yang ada di kepala ini. Tapi mata hati nggak bisa melihat anak itu nakal karena kehendak Allah, atas izin Allah, dan Allah yang membuat dia nakal pada hakikatnya. Kalau begitu manajemen hatinya, itu setan menjauh, nafsu jinak dan terkekang, sehingga kita bisa bersabar dan Allah akan menolong kita, membantu kita, memberikan solusi, dan Allah akan menjadikan anak kita yang tadinya nakal menjadi baik. Di mesti lihat, mesti mujahadah, mesti riyadhah, ya. Baik itu hikmah yang ke-21 yang lalu. Hikmah yang ke-22, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam dalam hikmah yang ke-22, bagaimana mungkin Allah terhalang sesuatu padahal dia paling dekat padamu daripada segala sesuatu. Nah, dekat di sini, makasih Ustaz, dekat di sini bukan dekat jarak. Kalau dekat jarak, ya, berarti berdampingan, bersentuhan. Jadi pengertian dekat antara hamba dengan Tuhannya itu bukan dekat bersentuhan, berdampingan, bukan dekat jarak. Bukan seperti dekatnya kita dengan sebagian kita. Mengambil tempat atas Allah itu mustahil. Sebab sebelum menciptakan tempat, Allah sudah ada. Dan adanya Allah sekarang ini seperti adanya Allah dahulu kala. Jadi maksud dengan dekat itu ialah dekat ilmu Allah, ya. Dekat ilmu Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha memelihara, Allah Maha mengendaki, ya. Allah Maha kuasa, ya. Kemudian pengetahuan Allah atas kita, ya. Allah Maha mengurus. Kemudian bagaimana mungkin Allah terhalang sesuatu padahal dia paling dekat padamu daripada segala sesuatu. Allah paling dekat, ya. Artinya kita nggak bisa kalau nggak diurus oleh Allah, kita akan mati binasa. Kita nggak akan bisa kalau nggak digerakkan oleh Allah. Kita nggak bisa kalau nggak dihidupkan oleh Allah. Kita nggak bisa kalau nggak dibantu oleh Allah. Kita nggak bisa kalau tidak ditolong oleh Allah. Jadi kita ini berhajat, bergantung, bersandar kepada Allah. Nah, itulah dia dekat, ya. Jadi pengertian Allah sangat dekat dengan hambanya adalah sekejap pun ia tidak bisa terlepas daripada pengetahuan Allah, penglihatan Allah, perlindungan Allah, dan pemeliharaan Allah. Jika terlepas dari itu semua, maka ia akan hancur binasa. Kita kalau makhluk ini terlepas dari Allah, kita akan binasa, kita akan mati. Coba sadarkan, ini dia manajemen hatinya, agar kita tidak timbul ujub, sombong, merasa mulia, merasa bersih, merasa pantas masuk surga, yang merendahkan orang, ya. Kita ini berhajat, kita ini bergantung, bersandar. Kita nggak bisa lepas dari pengawasan Allah, pantauan Allah, pemeliharaan Allah. Setiap detik kita diurus oleh Allah, nggak bisa lepas itu. Sadarkan seperti itu. Ini manajemen hatinya, ya. Nah, jadi kalau kita sadar akan hal itu, kita akan bisa bersyukur ketika kita nggak dapat pekerjaan, belum ada rezeki, ya. Ketika kita dapat masalah, dapat musibah, ini manajemen hatinya. Nah, jadi kita mata hatinya lihat nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Setiap detik Allah mengurus kita. Kalau kita nggak diurus saja dalam satu detik, kita hancur binasa. Itu yang dimaksud dengan dekat. Jadi bukan dekat dengan jarak, ya. Nah,
Kalau dekat dengan jarak berarti Allah bertempat. Maha suci Allah dari bertempat. Allah nggak punya tempat, ya kan? Jangan bilang Allah di atas, Allah di samping, Allah di bawah. Mana Allah di atas? Di atas tuh atap, lampu. Ya, Allah tidak bertempat ya. Tempat itu kan berawal dan berakhir. Sedangkan sebelum ada tempat Allah sudah ada. Ya. Nah, jadi itu tadi ya pengertian dekat. Jadi bagaimana mungkin Allah terhalang sesuatu padahal dia paling dekat padamu daripada segala sesuatu. Orang yang hatinya bersih maka dia akan bisa merasakan Allah itu dekat. Artinya Allah selalu, dia mata hatinya selalu merasakan dia diurus oleh Allah, dipantau oleh Allah. Itulah muraqabah, merasa kehadiran Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa ditolong oleh Allah, merasa dibimbing oleh Allah. Ketika dia ibadah, dia bisa ibadah karena dibantu, ditolong. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak daya dan upaya kecuali dengan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sadarkan dalam hati seperti itu. Kalau enggak, ibadah kita rusak. Kita merasa mulia, merasa hebat, itu semua karena kesanggupan kita, kemampuan kita. Jadi Allahnya di mana? Ya, kita bisa sedekah itu karena aku, kita bisa bantu, kita bisa nolong orang itu karena aku. Allahnya di mana? Rusak amal itu. Makanya ada orang ibadah bukan semakin baik, semakin jauh dari Allah. Ada kan? Ada orang ibadah tapi maksiat juga. Ada kan? Ada orang ibadah salat tapi korupsi juga. Ada kan? Karena hatinya merasakan dia bisa ibadah karena kemampuan dia, kehebatan dia, kesanggupan dia. Ini kan karena ilmuku, aku S2, aku S3. Ini kan karena hartaku, usahaku. Aku, Allahnya di mana? Masuklah setan. Oh, kau yang hebat di kampung ini. Enggak ada yang lain. Ya, rusak itu amal. Jadi tengok aja orang-orang itu yang dia ibadah taat, tapi semakin bengis, semakin nggak bisa dipegang cakapnya. Artinya menggibah, ya, menggunjing. Semakin dia ibadah, semakin dia taat, semakin rusak akal pikirannya. Itu karena dia merasakan itu semua karena kesanggupannya, ya, kehebatannya. Baik, kita masuk ke hikmah yang ke-23. Udah dapat semua? Dapat ya? Yang di luar dapat ya? Materinya. Hikmah yang ke-23, Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhai. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam dalam hikmah yang ke-23, mengherankan bagaimana yang ada menyatu dalam yang tiada, atau bagaimana yang baru bisa tetap bersama zat yang punya sifat keabadian. Penjelasannya, sifat wajib Allah yang pertama adalah wujud, yang artinya ada. Wujud dalam arti di sini Allah itu zat yang pasti ada. Kalau kita nggak pasti ada, kalau Allah pasti ada, kita nggak pasti ada, betul kan? Kalau Allah nggak membuat kita, nggak ciptakan kita nggak ada. Jadi suka-suka Allah, maunya Allah. Nah ini dia, zat yang pasti ada. Allah berdiri sendiri, dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dalilnya mana? Quran surah As-Sajdah ayat 4. Apa kata Allah? Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ingat ya, Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Bukan di situ rumah Allah. Bukan di situ tempat Allah. Allah tidak bertempat. Jadi jangan kalau kita mengartikan ayat, jangan langsung diartikan begitu. Ya. Nah, itu. Seperti apa adanya tulisan atau ayat. Allah tidak bertempat. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka kamu tidak memperhatikan. Kemudian firman Allah yang lain, Quran surah Thaha ayat 14. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku.
Kemudian berikutnya, dan wajib meyakini bahwa Allah ada, tidak ada keraguan akan adanya Allah. Allah ada, tetapi adanya tidak seperti segala yang ada. Allah ada, tetapi adanya berbeda dari segala yang ada. Allah ada, tetapi keberadaannya tidak bisa dibayangkan, dihayalkan, dan ternyata dalam hati. Jadi Bu, kalau misalnya kita membayangkan Allah itu besar, Allah itu pakai jubah yang indah, cantik, itu bukan Allah lah itu. Tidak bisa dibayangkan. Nah, kecuali kalau misalnya ibu mimpi Nabi, ya kan? Barang siapa yang mimpi Nabi, maka itulah dia Nabi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Nah, ibu bisa membayangkan Nabi itu orangnya tinggi, ya, kemudian ganteng. Nah, wajahnya begini. Kan juga ada dalam hadis-hadis itu kan, ciri-ciri Nabi kan? Nah, itu bisa. Kalau Allah nggak bisa, ya. Keberadaan Allah tidak butuh kepada tempat. Tengok kan, keberadaan Allah bukan merupakan sebuah benda yang berbentuk dan berukuran. Rasulullah SAW bersabda, ada sekumpulan orang mendatangi Nabi untuk belajar ilmu agama. Mereka bertanya, jelaskan awal mula penciptaan alam. Nabi menjelaskan, Allah ada pada azal. Artinya azal adalah keberadaan tanpa ada permulaannya, sebelum ada segala sesuatu selain Allah. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kalau kita berawal, kalau Allah tidak berawal, dia sudah ada sebelum segala sesuatunya ini ada. Muhammad Hasim Asy'ari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Tidak sekutu baginya yang bukan berupa benda yang mempunyai bentuk dan ukuran. Maksudnya Allah dari arah, tidak berlaku baginya peredaran massa, dan tidak membutuhkan kepada tempat. Allah tidak berada di atas. Tengok nih Bu, Allah tidak berada di atas, tidak di langit, tidak di atas arsy, tidak di surga, tidak di luar surga, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak berada di bawah, kanan, kiri, di depan dan di belakang. Itulah Allah. Ya, kalau kita berada di bawah, kita berada di samping. Kalau Allah tidak. Makanya kalau ada khayalan-khayalan dalam akal kita, Allah di sini, bukan Allah lah itu. Nah, gitu aja kuncinya. Oh, Allah bertempat, bukan Allah lah itu. Oh, Allah tinggi, bukan Allah lah itu. Ya, Allah di arsy, bukan Allah lah itu di situ. Ya. Nah, jadi apa maksud dari ayat Allah bersemayam di atas arsy? Apa maksudnya Pak Haji Ustaz? Bu. Apa maksud? Tapi Allah bilang dalam Al-Qur'an ini Allah bersemayam di atas arsy. Apa maksudnya itu? Maksudnya kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah, ya. Tapi bukan Allah di atas arsy. Allah bertempat di situ. Ada dijelaskan tadi sama ulama. Kemudian berikutnya maksud dari Allah wajib bersifat wujud ada adalah akal tidak dapat menggambarkan bahwa Allah pernah tidak ada. Ini tidak bisa. Allah itu ada tanpa permulaan dan terus ada. Berikutnya Bu, halaman 2. Lihat Bu. Wujud Allah tidak sama dengan wujudnya selain Allah. Wujudnya Allah tanpa sebab dan alasan. Kalau wujudnya selain Allah karena sebab dan alasan. Contohnya manusia. Kita ada karena adanya orang tua. Orang tua ada karena ada orang tuanya. Sampai ke Nabi Adam. Ini namanya karena ada sebab. Sebab orang tua kita ada. Kalau Allah tidak. Allah ada tidak punya sebab. Kalau kita punya sebab. Kenapa kita ada? Karena diadakan karena ada orang tua. Ini namanya karena sebab. Sebab orang tua. Nabi Adam ada karena diciptakan oleh Allah. Kalau Allah tidak bisa dinyatakan kenapa dia ada, karena Allah wajib ada. Kenapa Allah ada? Nggak bisa. Kalau kita, kenapa kita ada? Ya karena ada orang tua. Kenapa nih meja ini ada? Karena ada tukang. Kalau Allah nggak bisa, kenapa Allah ada? Nggak bisa. Ya. Nah, ini tolong dipahami. Ini penting manajemen hatinya, ya, agar kita tidak syirik hati ini, tidak menduakan. Nauzubillah, ya. Dan hati ini meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini semuanya perbuatan Allah pada hakikatnya, sehingga hati kita tenang, tentram dan bahagia.
itu setan menjauh, nafsu jinak dan tertekan. Anak belum taat, pada hakikatnya perbuatan Allah. Anak taat, pada hakikatnya perbuatan Allah. Suami belum taat, pada hakikatnya perbuatan Allah. Semuanya perbuatan Allah. Nggak ada yang di dunia ini terjadi yang tidak lepas dari perbuatan Allah pada hakikatnya. Betul kan? Kalau ada selain Allah, perbuatan Allah berarti syirik lah. Ada Tuhan selain Allah, nauzubillah. Ya. Nah, ini namanya tauhid af'al, mengesahkan perbuatan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Itu maqam yang tinggi itu, Bu. Berarti kita sudah bisa merasakan mengesahkan perbuatan Allah. Segala sesuatunya perbuatan Allah. Tapi jangan bilang, oh dia kok mencuri, itu kan perbuatan Allah mencuri. Rusak nanti akidahnya. Ya, jadi yang baik-baik itu dari Allah kepada Allah, kembali kepada Allah, sedangkan yang buruk-buruk itu dari kita, itu adab. Ya. Nah, memang pada hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Apakah bisa dikatakan mencuri? Buah itu kan milik Allah, pohon milik Allah. Yang dikatakan mencuri itu kan kalau kita mengambil yang bukan punya orang, yang bukan milik kita. Berikutnya, yang mana, Bu? Dalil bukti wujudnya Allah adalah adanya alam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Alam ini menjadi dalil adanya Allah, karena alam ini baru. Bukti alam ini baru adalah berubah. Setiap sesuatu yang berubah berarti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada. Ini kan kita masuk juga kajian tauhid ini, ya kan? Setiap sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian ada, pasti ada yang menciptakan, itu Allah. Nggak mungkin lah, ini kita ada, tadinya kita ini nggak ada, kemudian menjadi ada. Begitu juga alam. Nggak mungkin nggak ada yang menciptakan diri sendiri, itu mustahil. Dan kesadaran akan hal itu, hati kita akan bisa mengenal Allah. Hati kita akan bisa mencintai Allah, dekat kepada Allah. Hati kita akan bisa tenang dan bisa bersabar ketika mendapat kesulitan hidup. Ini manajemen hatinya. Ya. Kemudian berikutnya, alam ini tidak mungkin jadi sendiri. Alam ini tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Manusia ini jangankan menciptakan dirinya, mempertahankan keberadaan dirinya agar tidak berubah, tidak mampu. Ya kan? Makhluk ini jangankan menciptakan sesuatu, mempertahankan dirinya tidak berubah juga tidak mampu. Coba ibu yang tadinya bisa jalan kemudian kena asam urat misalnya, ya, bisa nggak dari yang nggak kena asam urat menjadi nggak kena asam urat? Nggak bisa. Ini rambut beruban, bisa nggak yang rambutnya beruban ini menjadi tidak beruban? Nggak bisa, kecuali dicat. Dicat haram hukumnya, cat warna hitam. Kemudian berikutnya yang terakhir, ada dan tidak ada dan tiada adalah dua hal yang berlaku. Oh, ini artinya alam ada yang menciptakan, dan yang menciptakan ini bukan perkara baru. Itu adalah wajib adanya, yaitu Allah. Yang terakhir, ada dan tiada adalah dua hal yang berlawanan dan tidak akan pernah menyatu. Yang baru dan yang abadi saling meniadakan dan tidak akan pernah bertemu. Sudah ditetapkan bahwa Allah wajib ada dan kita tidak wajib ada. Dan semua yang lain tiada. Jika ada muncul, maka lawannya yaitu tiada, tidak muncul. Lalu bagaimana mungkin yang tiada menghalanginya? Dia tidak terhalangi oleh yang batil. Jadi Allah itu tidak terhalang, tidak terhijab. Allah itu nyata, maha zahir bagi mata hati yang bersih, mata hati yang tidak terhijab oleh maksiat, oleh dunia, cinta dunia, penyakit-penyakit hati, ya. Tapi kalau mata hatinya penuh dengan maksiat dan dosa, jarang berzikir, sehingga mata hati tidak bisa melihat Allah. Artinya mata hati tidak bisa merasakan. Ketika dia sakit, hatinya tidak bisa merasakan Allah yang menghendaki sakit. Dia sakit atas izin Allah. Sehingga dia bisa bersabar. Ketika dia sehat, dia nggak ujub, nggak merasa mulia, nggak merasa hebat. Dia tidak merasakan, menyadari bahwa dia sehat itu karena dokter, karena obat, tapi hatinya merasakan dia bisa sehat itu karena Allah yang menyehatkan, Allah yang menyembuhkan atas izin Allah. Nah begitu, Bu, hati kita sudah bisa nggak merasakan begitu?
Ketika sehat, hati kita merasakan, ya Allah, aku bisa sehat karena Kau yang menyembuhkan. Udah bisa, Bu. Kalau belum bisa, berarti hati kita masih banyak penyakit hati, iri, dengki, takabur, sombong, senang lihat orang susah lihat orang senang. Ya, tetangga beli gelang dia kepanasan, tetangga naik pangkat dia opname, ya, penyakit hati. Ya. Terus ibu ini kalau irit, ganti-ganti aja jilbabnya. Ya lah, ini kan kredit itu. Senang kali hatinya boleh. Tapi di sini nggak ada ya. Allahu Akbar. Jadi kalau hikmahnya yang ke-23 ini, apa kata al-Imam? Mengherankan bagaimana yang ada menyatu dalam yang tiada, atau bagaimana yang baru bisa tetap bersama zat yang punya sifat keabadian. Jadi Allah itu maha kekal, maha nyata, maha nampak. Ya. Nggak mungkin lah kita yang binasa ini, kita yang nggak kekal ini, ya, kita yang bakalan hancur ini, ya kan? Ini alam kan hancur nanti semua, termasuk kita, ya kan? Nggak kekal. Bagaimana mungkin yang kekal itu yang kekal itu Allah itu maha kekal, maha jelas, maha nampak, maha zahir, itu bisa terdinding, terhijab. Ya, bagaimana mungkin? Ya terhijab, nggak nampak karena mata hati kita itu tadi. Baik, itu hikmah ke-23. Hikmah ke-24, tengok Bu. Alhamdulillah, banyak dapat ilmu kita ya. Wah, ini banyak ini. Ada berapa lembar ini? Ya, 4, 5, 6 ya. Alhamdulillah, saya dapat banyak pahala. Kalau saya meninggal dunia, ini wakaf saya ya. Kalau saya meninggal dunia nanti mengalir pahalanya ke saya. Jadi saya senyum-senyum Bu di alam barzah. Alhamdulillah, tengok mengalir terus pahalanya dari masjid. Makanya banyak berwakaf Bu ya. Wakaf nih untuk masjid ini ya. Jangan pelit ya. Kemudian berikutnya hikmah yang ke-24, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Waktu sebelum masuk sini, nanti adalah pertanyaan ya. Tanya nanti Bu ya. Ya Pak, hikmah yang ke-23 sama 24 kalau ada. Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam hikmah yang ke-24, apa katanya? Barang siapa yang menghendaki bahwa mengadakan atau menjadikan dalam waktu yang tertentu akan selain sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah dalam waktu itu, berarti tidak meninggalkan niatan suatu berupa ketololan atau kejahilan. Apa maksudnya? Kita lihat penjelasannya. Kalau kita belum lihat penjelasannya, maka kita kurang paham maksud hikmahnya. Coba tengok Bu, Pak, sama-sama. Apabila Allah telah menentukan pada seseorang hambanya suatu ketentuan yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah, maka wajib atas hambanya itu memelihara adanya adabnya terhadap Allah. Misalnya, Allah telah memberikan keberkahan kepada kita pada berdagang. Apakah sifatnya kecil-kecilan atau sifatnya dagang besar? Dalam pekerjaan kita berdagang itu, tindak tanduk kita tidak bertentangan dengan syariat agama, dan usaha kita itu dikehendaki oleh Allah. Maka wajib atas kita berusaha agar pekerjaan itu kekal dan selalu dalam keridhaan Allah. Tengok nih Bu, banyak kali yang tanya sama saya, yang minta sama saya, Ustaz, saya bosan Ustaz berdagang, saya bosan narik becak, saya mau pindah Ustaz ke pekerjaan lain. Itu nggak boleh, kurang beradab. Ya, saya ingin kaya Ustaz, ingin banyak uang. Ya, ada kan Bu, gitu kan Bu? Ada kan? Itu nafsu itu. Dalam kajian Al-Hikam manajemen hati itu kurang beradab. Jadi kalau Allah sudah menentukan dia berdagang, dia usaha, ya, kemudian dalam berdagang dia jujur, menjalankan perintah Allah, sholatnya nggak tinggal, cari ilmu agama, udah amal ma'ruf nahi munkar, udah tetap saja dia berdagang. Loh, ini Bu Jun nengoknya serius sekali malah. Kok gitu Ustaz? Nggak tahu lah kata Imam Athaillah. Tetap aja dia berdagang, jangan dia pindah ke usaha lain, jangan dia mau jadi polisi, jangan dia mau jadi petani. Kan banyak sekarang kan kurang laku
Ya. Itu kata Imam Ibnu Athaillah, itu kurang beradab. Kecuali dalam berdagang dia susah ibadah, itu dia. Paham ya Pak ya? Ya? Kalau dia susah ibadah, susah dia taat, baru dia pindah dari berdagang ke bertani, dari berdagang ke mengajar. Kita lanjuti. Menjaga dan berusaha ke arah ini berarti kita mengerjakan adab sopan santun kita kepada Allah yang Maha Pemurah. Kita tidak boleh pindah, teman kata Imam Ibnu Athaillah. Kita tidak boleh pindah kepada pekerjaan lain atau usaha lain, seperti bertani, menjadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Udah berdagang saja. Ya, Bu, ada nggak jaminan ketika dia pindah bertani ibadahnya itu istiqomah? Ya kan Pak? Ya kan Ustaz? Ada jaminan. Yang tadinya dia berdagang ibadahnya istiqomah, cari ilmu agama istiqomah, amal ma'ruf nahi karena dia istiqomah, sedekahnya istiqomah. Kemudian dia pindah ke pegawai negeri supaya makin kaya, itulah nafsu. Ya. Itulah nafsu itu tadi. Nafsu ini jahat. Dia nggak cukup sedikit uang, harus banyak, tamak, rakus. Kapan selesai? Mati baru selesai. Ya. Ada jaminan dia pindah ke PNS atau polisi, dia bisa istiqomah dalam ketaatan? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya udah tetap berdagang, terus ibadah, istiqomah, amal ma'ruf nahi munkar, saling mengajak kebaikan, cari ilmu agama. Ini banyak nggak tahu ini, betul kan? Karena banyak kejadian, banyak peristiwa jemaah saya setelah dia pindah ke usaha lain, dia semakin menderita. Yang tadinya dia ibadah, sekarang ibadahnya itu hilang. Dia semakin stres, menderita, dan terpuruk, hancur keluarganya. Ini akibat dia pindah ke usaha lain. Dia ingin kaya, dia ingin rakus, tamak dan sebagainya. Padahal di awalnya dia sudah bisa istiqomah, bisa ibadah. Kita lanjuti. Kayak mana Bu? Pinter, alhamdulillah. Apabila kita pindah kepada usaha lain, padahal usaha kita yang sekarang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita dan agama kita, maka semata-mata berusaha dan betul-betul pindah kepada pekerjaan lain, berarti adab sopan santun kita kepada Allah telah berkurang. Tengok kan? Kurang beradab. Tapi ingat, tidak berdosa kalau kita mau pindah ke usaha lain. Tidak haram hukumnya kalau kita mau pindah ke usaha lain, tapi kurang beradab saja. Kalau wali-wali Allah, orang-orang sufi, orang-orang soleh kurang beradab, mereka menganggap sudah berdosa. Itu wali-wali Allah yang makamnya sudah tinggi. Nah, kita lanjuti. Abu Utsman semoga Allah merahmati dan meridhoinya berkata, sejak 40 tahun yang lalu tidak ada sesuatu yang ditentukan oleh Allah, pelaku yang ditentukan oleh Allah padaku yang aku tidak suka, bahkan aku menerimanya dengan ridho, dan tidak ada sesuatu di mana Allah telah dipindahkan aku dari suatu keadaan-keadaan yang lain yang aku salahi dan tidak aku ridhoi, bahkan semuanya aku terima dengan baik. Tengok, sejak 40 tahun yang lalu ketika Allah menentukan, mentakdirkan, menetapkan dia berdagang atau ketentuan lain, dia ridho, dia menerima, dia senang hati, hatinya tidak berusaha untuk pindah, untuk ingin ke usaha yang lain, kepada ketentuan yang lain. Ketika dia sakit, Allah menentukan sakit, dia ridho menerima, dia sakit terus. Ketika dia nggak ada duit, Allah ridho, dia ridho. Allah menentukan dia nggak ada duit, dia dapat kesulitan, istrinya nggak ada, anaknya nggak ada, dia ridho. Intinya apapun ketentuan Allah sejak 40 tahun yang lalu, dia ridho, dia menerima. Inilah Abu Utsman. Kemudian berikutnya perkataan Abu Utsman ini menggambarkan pada kita tentang hal keadaan beliau sejak 40 tahun yang lalu, bahwa apa saja yang diberikan Allah kepadanya tidak bertentangan dengan ajaran agama dan diberkahi pula oleh Allah.
maka beliau tidak berpindah kepada pekerjaan lain kecuali apabila Allah telah memindahkannya. Tengok, biar Allah yang memindahkan, jangan kita pindah sendiri. Kalau kita pindah sendiri, ini nafsu, kawannya setan, maka tidak akan ada keberkahan dan kebaikan. Tapi kalau Allah yang memindahkan, ya, maka ada keberkahan, di situ ada ridha Allah. Kemudian berikutnya, tidak menerima ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah atau yang telah diberikan Allah kepada kita berarti menentang hukum waktu yang telah diciptakan oleh Allah. Menentang hukum waktu atau hukum zaman adalah maknanya tidak mau menerima ketentuan-ketentuan Allah. Tengok kan, Allah sudah mentakdirkan kita berdagang, dan kita ingin pindah, berarti kan kita tidak menerima ketentuan Allah berdagang, ya kan? Dan halaman 2 buku berikutnya, 5 menit lagi ya. Dan hal ini adalah dosa yang paling besar di sisi hamba-hambanya yang telah menghampirkan diri kepada Allah. Tengok nih ibu kata imam. Jadi ulama-ulama, wali-wali Allah, orang soleh menganggap kalau dia kurang beradab kepada Allah, mereka menganggap itu sebuah dosa. Ya, nah ini makomnya sudah tinggi ya. Dan kalau kita yang makomnya sebenarnya yang masih rendah, nah itu bukan dosa, hanya kurang beradab aja, bukan merupakan haram. Ya, kalau kita pindah. Atau dengan kata lain, dosa yang paling besar di kalangan ahli tasawuf. Karena itu tidak ada jalan lain untuk selamat selain kita wajib menyerah kepada hukum Allah yang terjadi dalam waktu dan zamannya masing-masing. Menyerah diri kepada hukum Allah adalah sopan santun kehambaan terhadap Allah dan makna mengenal Allah. Dan apabila kebalikannya, maka kita berlaku biadab kepada Allah di samping bodoh dan jahil yang bersanatan kepada Tuhan Maha Agung dan Suci itu. Jika hati atau tubuh seorang murid sedang berada dalam suatu keadaan atau ahwal tertentu, ia harus tetap menjaga kesopanan di hadapan Allah dengan merelakan diri untuk tetap berada pada keadaan tersebut sampai Allah sendiri yang memindahkannya dari sana. Dengan satu catatan, keadaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, ya kan? Biar Allah sendiri yang memindahkan. Jangan kita berusaha untuk pindah ke suatu keadaan yang lain, ya. Misalnya jika ia sedang berada dalam keadaan terlepas dari keduniaan atau tajrid atau hanya beribadah semata-mata, ia harus menahan diri untuk terus berada dalam rela dalam keadaan tersebut sampai Allah sendiri yang memindahkannya keadaan yang lain. Ini hikmah yang pertama nih Bu, ya Pak Haji. Asbab dan tajrid, ya. Asbab itu untuk mencukupi kehidupannya dengan bekerja, sedangkan tajrid itu hanya beribadah semata-mata. Jika terbesit di hatinya keinginan untuk mencari penghidupan kasab, itu artinya ia tidak sopan kepada Tuhannya karena ia sudah menolak keadaan yang dikehendaki Allah untuknya. Demikian pula seorang murid dianggap tidak sopan terhadap Tuhannya jika ia sedang berada dalam suatu pekerjaan namun ingin pindah ke pekerjaan lain, atau sedang berada dalam keadaan miskin namun ingin menjadi kaya. Udah miskin, ya udah nggak usah ingin kaya. Saya nggak boleh kaya Ustaz. Ya boleh kaya, ya boleh kaya, nah, boleh kaya, tapi dengan catatan ya harus taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Ya. Nah, jangan miskin karena nafsu, jangan kaya karena nafsu. Kemudian berikutnya, jika seorang membenci keadaan dirinya saat ini, lalu ia bersikukuh ingin pindah dari keadaan itu dan menghendaki keadaan lain yang berbeda dengan apa yang ditampakkan oleh Allah kepadanya, itu artinya ia tidak mengenali Tuhannya sama sekali dan sudah bersikap tidak sopan terhadapnya. Tentu ini adalah tindakan menentang hukum waktu yang disyaratkan oleh kaum sufi. Bagi kaum sufi, menentang hukum waktu merupakan dosa paling besar. Kebodohan adalah lawan dari mengetahui. Dikatakan bahwa makna kebodohan adalah tidak mengetahui maksud sesuatu. Bodoh terbagi dua, yaitu bodoh basit dan bodoh murakkab. Bodoh basit adalah seorang tidak tahu dan tahu bahwa diri dia tidak tahu. Sedangkan bodoh murakkab adalah dia tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang bodoh paling jelek adalah yang tidak mengetahui Allah dan mengingkari Allah setelah ia belajar untuk mengenal Allah. Itu bodoh yang paling jelek, bodoh murakkab, ya. Itu pindah ke pekerjaan lain. Halaman 3 terakhir Bu.
Syekh Abdul Hasan An-Nuri semoga Allah merahmati dan meridhoinya berkata, yang diinginkan Allah dari makhluknya adalah apa yang Dia inginkan padanya. Jika Allah menempatkan seorang hamba di satu makom, kedudukan atau pekerjaan di antara beberapa makom, kedudukan, maka seorang harus memantapkan hatinya dalam makom itu. Seorang sufi mengatakan, orang yang menggauli makhluk secara syariat, maka permusuhannya dengan mereka menjadi panjang. Sedangkan orang yang menggauli mereka secara hakikat, maka dia akan memaafkan mereka. Kalau ada orang yang menzalimi kita, menyakiti kita, ya, kita hanya mata zahir, hanya melihat orang itu yang menyakiti, kita nggak akan bisa memaafkan. Bu, kalau ada yang menyakiti kita, menzalimi kita, mata zahir kita hanya melihat dia yang menyakiti, kita nggak akan bisa memaafkan, kita akan dendam. Ini maksud dari perkataan sufi ini. Tapi kalau misalnya orang menyakiti kita, menzalimi kita, mata zahir dia yang menyakiti, tapi mata hati kita, dia bisa menyakiti kita itu karena kehendak Allah atas izin Allah. Masya Allah. Dan pada hakikatnya itu perbuatan Allah kepada kita untuk diingatkan karena kita banyak lalainya. Jadi Allah memberikan hukuman melalui orang yang menyakiti kita. Coba sadarkan ini manajemen hatinya. Ya. Senang gak kita kalau diingatkan oleh Allah? Senang gak? Ustaz, saya ingatkan Ustaz kalau jalan hati-hati. Kan ada perhatian berarti kan? Betul kan? Sehingga ketika orang menzalimi kita nggak sakit hati, kita nggak dendam, kita bisa memaafkan. Coba Bu, ya untuk latihan seperti itu. Bodoh kau, apa kau bilang bodoh? Kau lah bodoh, kau yang tolong. Kita membalas karena kita mata zahir kita hanya melihat dia yang bilang kita tuh bodoh. Ya, kita sakit hati, awas kau ya, kalau lewat kau ya, tumbuk nanti. Tapi kalau mata hati kita bisa merasakan, melihat bahwa dia bilang bodoh kepada kita, itu pada hakikatnya itu perbuatan Allah. Maksudnya Allah mengingatkan kita akan kelalaian-kelalaian kita. Allah mengingatkan kita karena kita kurang baca, kurang cari ilmu agama. Nah, ke situ mata hatinya, sehingga kita bisa bersabar. Bodoh kok? Oh ya, makasih ya. Jangan, kan kita nggak dendam, betul kan? Kita nggak membalas, jangan dibalas keburukan dengan keburukan. Nanti dia dosa, kita dosa, betul? Apa gunanya kita belajar tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi? Berikutnya yang mana Bu? Ya, Allah berfirman, iya, Quran surat Hud ayat 1. Sungguhnya Tuhanmu Maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Tengok kan, semuanya Allah yang melaksanakan, semuanya Allah yang buat. Firman Allah yang lain Quran surah Al-An'am ayat 112. Dan jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Semuanya kehendak Allah. Ya, kita bisa buat kehendak Allah, kita bisa mengambil kehendak Allah, kita bisa minum kehendak Allah. Dalam ayat yang lain, dan jika Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksakan manusia supaya menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Quran surah Yunus ayat 99. Kemudian sebuah hadis menyatakan bahwa Allah berfirman, barang siapa yang tidak rela dengan putusanku dan tidak sabar dengan cobaanku, maka keluarlah dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Di mana kita tinggal coba? Kemudian berikutnya Abdullah bin Mas'ud ya, dan Ibnu Abbas semoga Allah merahmati dan meridhoinya, mereka berdua berkata, sungguhnya menjilati bara yang menyala-nyala dan membiarkan sebagaimana adanya jauh lebih disukai daripada berucap untuk sesuatu yang telah ada seandainya belum ada, atau berucap untuk sesuatu yang tidak ada seandainya tidak ada. Ini nggak boleh berandai-andai. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kalau sudah terjadi kita naik kereta, kita belok kanan, aduh seandainya aku belok kiri kan nggak akan jatuh. Orang udah jatuh kok. Itu pintu masuk setan. Yang tidak boleh berandai kata umpama jikalau ya. Apabila Allah menempatkan kita di dalam suatu keadaan, baik keadaan itu bersifat yang ada di hati atau yang lainnya, yang keadaan tadi tidak dicela oleh agama, maka keadaan itu kita biasakan dan membaguskan adab, serta ridho dengan keadaan yang ditempatkan itu, tidak berpindah mencari keadaan yang lain, sehingga Allah sendiri yang memindahkan keadaan yang lain. Apabila kita berpindah sendiri tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah, maka berarti kurang berharap pada Allah.
Biar Allah yang memindahkan kita dari berdagang ke bertani. Masa kita yang pindah sendiri ya, menjadi hancur semuanya. Contoh bagaimana adab kita yang sederhana kepada Allah dalam hal keadaan yang kita alami, yaitu apabila Allah menempatkan hamba pada menuntut ilmu, baik guru maupun murid, dan Allah cukupkan daripadanya perkara-perkara dunia seperti tempat tinggal, makan dan sebagainya, maka kita ditempatkan Allah dalam posisi menuntut ilmu. Lazimi posisi ini dan harus dianggap inilah posisi yang terbaik yang diberikan Allah, dan hendaklah ridho dengan keadaan itu dan jangan pindah kepada keadaan yang lain sehingga Allah yang memindahkannya. Yang terakhir, yang keempat, jam 6:35. Jam 6 lah, biar ibu nggak buru-buru pulang. Ustaz ini kan betul jam 6 kan, cuma lewat sedikit. Nanti kalau saya bilang mau jam 7, oh udah mau jam 7, pulang lah. Canda ya Bu ya. Contoh lain lagi ya, apabila Allah menempatkan hamba dalam perdagangan ini, perhatikan Bu. Contoh lain lagi, apabila Allah menempatkan hamba dalam perdagangan atau pekerjaan lain, dalam pekerjaan itu agama kita selamat, artinya usaha kita tidak melanggar hukum Allah dan mengekali wirid-wiridnya, dan usahanya mencukupi kebutuhan rumah tangganya, berarti kita ditempatkan Allah pada posisi berdagang atau bekerja. Jangan pindah ke usaha lain. Tandanya Allah memindahkan kita dari posisi berdagang, yaitu tidak bisa lagi menghindari yang haram. Jadi